Halo Sobat Retimes, kembali lagi di Hot Topic bersama saya Nadia. Kali ini kita akan kembali mengulas berita-berita hangat yang menjadi perbincangan warganet selama satu pekan. Berita pertama kita datang dari seorang dokter yang berinisial M, yang juga merupakan mantan wakil direktur di salah satu rumah sakit kota Makassar, menjadi tersangka penganiayaan bayi 3 tahun. Meski berstatus sebagai tersangka, polisi memutuskan untuk tidak menahan Dr. M karena pasal yang menjeratnya tidak mewajibkan untuk dilakukan penahanan. Pasal yang menjerat Dr. M yakni pasal 80 ayat 1 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Saat ini, Dr. M hanya dikenakan wajib lapor. Berita kedua kita datang dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menetapkan biaya layanan pengecasan kendaraan listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum dengan pengisian cepat dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Sementara untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum dengan pengisian sangat cepat dikenakan biaya maksimal Rp57.000. Saat ini, Kementerian ESDM mencatat terdapat 129 unit SPKLU pengisian cepat dan 47 unit SPKLU pengisian sangat cepat. Berita selanjutnya datang dari rencana pemerintah lakukan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan penjualan barang impor yang kurang dari 1,5 juta rupiah. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari kalangan pengusaha. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berdasarkan kondisi di lapangan dan bisa saja menimbulkan terjadinya impor ilegal. Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce Sony Harsono menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pajak agar barang impor cross-border lebih tinggi, seperti komponen biaya impor berupa peningkatan biaya masuk dari 7,5% jadi 10% ditambah PPN 10% dan PPh. Selanjutnya, kabar dari Panji Gumilang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan akan ditahan setelah sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi dan 17 saksi ahli. Hasil uji lab 4 hingga fatwa MUI juga telah dikantongi sebagai alat bukti pendukung. Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus juga telah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Berita selanjutnya datang dari rekrutmen ASN 2023 yang diperuntukkan hampir 80% untuk tenaga kesehatan dan guru. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Abdullah Azwar selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, rekrutmen ASN 2023 juga akan berfokus pada tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Berita terakhir datang dari Kepolisian Republik Indonesia yang memberlakukan materi baru ujian praktik penerbitan SIM-C. Materi baru ujian praktik SIM-C meliputi 4 pengetesan yang dirancang sebagai sebuah sirkuit. Ukuran lebar sirkuit ini diperbesar dari sebelumnya dan tak ada angka 8 atau zigzag. Ujian angka 8 diganti bagian lintasan sirkuit membentuk huruf S. Lebar lintasan diperbesar menjadi 2,5 kali lebih lebar dari kendaraan yang sebelumnya hanya 1,5 kali lebih lebar. Perubahan materi ujian praktik SIM ini menindaklanjuti perintah Kapolri Jenderal Sigit Prabowo yang ingin angka 8 dan zigzag dievaluasi karena dinilai menyulitkan masyarakat. Baik Sobat Retimes, itulah tadi berita hot yang telah kami rangkum yang terjadi selama satu pekan ini. Sampai jumpa di Hot Topic minggu depan. Saya Nadia Nabila pamit undur diri dan sampai jumpa.